Om Swastiastu. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 8 dengan anggota. Saya, Kadwi Palguna dengan NIM akhir 083. Saya, Niputu Ikarilani dengan NIM akhir 088. Saya Nika Devi Wulandari dengan NIM akhir 062. Saya Ibu Setiayu Intan Indraswari dengan NIM akhir 077. Saya Nimade Anggun Citasari dengan NIM akhir 058. Dan saya, Made Dani Sapitri dengan NIM akhir 053. Jadi, pada kesempatan kali ini kami akan memberikan penjelasan mengenai salah satu penyakit tidak menular, yaitu diabetes. Penyakit diabetes itu apa sih? Yuk simak videonya. Guys, maaf ya aku telat soalnya tadi baru datang dari kantin habis beli ini semua tahu. Iya, santai aja. Wah, apaan itu Ika? Kok banyak banget? Ada biasa aja sih. Biasanya aku makan coklat lebih banyak dari ini tahu. Aku makan coklat tuh hampir setiap hari. Nih, kalian coba ini nih. Ada permen. Wah, makasih banyak Ika. Baik banget deh tiba-tiba ngasih coklat. Iya, sama-sama. Santai. Makasih ya Ika. Makasih ya Ika, tapi kamu jangan sering-sering makan coklat deh. Takutnya ntar kena kencing manis loh. Diabetes kali. Ya kan sama aja. Ih, kamu sirik banget. Udah bagus aku kasih coklat. Iya loh, udah bagus dikasih, mending makan aja. Bener, hitung-hitung gratis. Iya Ika, makasih ya. Tapi bener loh kata Adi, boleh makan manis tapi nggak boleh banyak-banyak. Soalnya ya Indonesia itu udah sampai peringkat ke-7 dari 10 negara pengidap penyakit diabetes paling banyak tahu. Kalian nih loh, kita tuh masih muda, nggak mungkin dah kita kena penyakit diabetes. Bener tuh kata Dwi, kita tuh masih muda jadi nggak mungkin kena gitu. Chill bro, nikmati masa muda aja. Tapi kita tuh tetap harus hati-hati loh, soalnya diabetesnya ini nggak cuma menyerang orang tua aja, tapi kita remaja pun bisa kena penyakitnya ini. Apa iya?
Dih, orang ngasih tahu tuh dengerin. Udah, nggak usah ribut-ribut. Sekarang kita lanjut bikin tugas aja yuk. Mau nggak, Kak? Aduh, nggak dulu deh. Tinggal banget. Tapi aku mau cerita deh. Cerita apa, Ika? Aku udah siap menampung ceritamu. Jadi gini, aku beberapa hari belakangan ini ngerasa lagi kurang sehat gitu. Aku tuh ngerasa sering haus, terus bolak-balik kamar mandi. Dan yang aneh nih, aku ada luka di kaki dan lukanya tuh nggak sembuh-sembuh. Tuh kan, kayaknya kamu kena diabetes deh. Mending cek dulu nggak sih biar nggak asal mendiagnosa gitu. Ih, jawaban kalian serem-serem banget. Nggak mungkin kan Ika kena diabetes? Ika kan masih muda. Tapi di keluargamu ada yang kena diabetes nggak, Kak? Nenekku sih. Kemungkinan kamu bisa kena loh, Kak. Terlebih lagi selama ini aku lihat pola hidup kamu tuh nggak bagus. Apalagi diabetes tuh nggak hanya menyerang orang tua aja loh, remaja juga bisa. Bener tuh Kak, dari gejala-gejala yang kamu bilang tadi, aku saranin kamu buat cek ke pelayanan kesehatan. Soalnya diabetes ini selain dari pola hidup yang kurang sehat, bisa saja berasal dari faktor keturunan. Ya Kak, cek aja biar kamu nggak menduga-duga sendiri. Kebetulan juga sepupuku dokter, jadi kamu kalau mau konsultasi boleh kok. Jadi kan kamu nggak kepikiran lagi. Emang paling bener deh kayaknya aku konsultasi. Boleh deh aku minta kontaknya. Gula darahku lebih dari 200. Aku positif diabetes. Guys, panas-panas gini kita beli es krim yuk. Ide bagus tuh. Yuk, TW yuk. Yuk. Aduh, nggak dulu deh. Aku lagi mengurangi makan manis, soalnya gula darahku lebih dari 200. Beneran? Tinggi banget. Pulang duluan ya, kalian juga harus istirahat. Kasihan ya Ika, semoga dia cepat sembuh. Ya, kita harus tetap semangat nikah terus ya. Semangat Ika. Nah, kalian tidak mau kan seperti Ika? Maka dari itu, yuk simak dulu penjelasannya. Seperti yang kita ketahui, penyakit tidak menular atau disingkat PTM menjadi masalah kesehatan masyarakat yang cukup besar di Indonesia pada saat ini. Hal ini ditandai dengan adanya pergeseran pola penyakit dari penyakit menular yang cenderung menurun ke penyakit tidak menular, yang secara global meningkat di dunia dan secara nasional telah menduduki 10 besar penyakit kematian dan kasus terbanyak. Salah satu contohnya adalah penyakit diabetes mellitus atau DM. Diabetes atau kencing manis merupakan penyakit kronis atau penyakit yang berlangsung jangka panjang yang ditandai dengan peningkatan kadar gula darah hingga di atas nilai normal. Perlu diketahui bahwa penyakit diabetes tidak hanya menyebabkan kematian prematur di seluruh dunia. Penyakit ini juga menjadi penyebab utama kebutaan, penyakit jantung, dan juga gagal ginjal. Diabetes terjadi ketika tubuh pengidapnya tidak lagi mampu mengambil gula ke dalam sel dan menggunakan sebagai energi. Kondisi ini pada akhirnya menghasilkan penumpukan gula ekstra dalam aliran darah tubuh. Penyakit diabetes yang tidak terkontrol dengan baik dapat menyebabkan kerusakan pada berbagai organ dan jaringan tubuh. Ada dua tipe diabetes, yaitu diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Diabetes tipe 1 merupakan diabetes yang disebabkan tidak adanya produksi hormon insulin sama sekali. Sedangkan diabetes tipe 2 merupakan diabetes yang disebabkan tidak cukupnya dan tidak efektifnya kerja insulin. Diabetes World Health Organization pada tahun 2019 menyatakan tipe diabetes yang paling sering terjadi adalah diabetes mellitus tipe 2 dan kejadian meningkatnya secara drastis. Negara dengan pendapatan rendah.
Riset kesehatan dasar yang dilaksanakan pada tahun 2018 melakukan pengumpulan data penderita diabetes mellitus melalui diagnosa dokter pada penduduk berumur lebih dari 15 tahun mencapai 2%. Hasil ini menunjukkan bahwa ada peningkatan pada penderita diabetes di Indonesia setiap tahunnya. Hampir semua provinsi menunjukkan peningkatan pada tahun 2013 sampai 2018, kecuali Provinsi Nusa Tenggara Timur. Riset kesehatan dasar menyatakan bahwa angka diabetes mellitus pada perempuan lebih tinggi daripada laki-laki dengan perbandingan nilai yaitu 1,78% terhadap 1,21%, yang dimana pada 5 tahun terakhir prevalensi pada perempuan menunjukkan sedikit peningkatan, sedangkan prevalensi pada laki-laki menunjukkan penurunan. Selain itu, riset kesehatan dasar juga mengatakan bahwa penderita diabetes pada responden yang tinggal di wilayah perkotaan lebih tinggi dibandingkan yang tinggal di daerah pedesaan. Hal ini dapat kita asumsikan bahwa adanya akses terhadap deteksi kasus pelayanan kesehatan yang lebih baik pada wilayah perkotaan dibandingkan wilayah pedesaan. Nah, diabetes yang terjadi ini dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alami dan faktor kebiasaan manusia. Faktor alami diantaranya yang pertama adalah faktor usia. Semakin tinggi umur maka semakin besar risiko untuk mengalami diabetes. Hal ini dikarenakan organ pankreas yang biasanya bekerja normal dalam memproduksi insulin mengalami penurunan fungsinya. Yang kedua adalah kondisi berat badan bayi saat lahir. Bayi dengan berat di atas 4.000 gram berisiko menyebabkan anak tersebut terkena diabetes. Demikian bila berat badan bayi di bawah 2.500 gram, maka ada risiko bahwa ketika dewasa anak itu akan terkena diabetes juga nantinya. Yang ketiga adalah faktor genetika. Bila di antara anggota keluarga ada riwayat diabetes, maka sangat memungkinkan meningkatkan faktor terjadinya diabetes pada seseorang. Faktor berikutnya adalah faktor yang disebabkan oleh kebiasaan manusia, seperti merokok, obesitas atau kegemukan, pola makan tak sehat, jarang dan malas berolahraga, dan tinggi kadar kolesterol. Adapun diabetes menimbulkan gejala-gejala umum. Gejala diabetes akan muncul secara bervariasi pada setiap pengidapnya, tergantung akan tingkat keparahan dan jenis yang diidap. Namun, secara umum, ada beberapa gejala yang akan dialami oleh pengidap diabetes tipe 1 maupun diabetes tipe 2, yaitu yang pertama, peningkatan rasa haus, yang kedua, peningkatan frekuensi buang air kecil, yang ketiga, mudah lelah atau rasa kelelahan terus-menerus, yang keempat, adanya gangguan penglihatan seperti pandangan yang kabur, yang kelima, terjadinya infeksi pada tubuh terus-menerus yang umum terjadi pada bagian gusi, kulit, maupun area vagina pada wanita. Yang keenam, penurunan berat badan yang tidak jelas apa penyebabnya. Yang ketujuh, kehadiran keton dalam urin. Keton adalah produk sampingan dari pemecahan otot dan lemak yang terjadi ketika tidak ada cukup insulin yang tersedia. Tentunya teman-teman tidak ingin terjangkit penyakit diabetes, bukan? Nah, berikut ini merupakan 6 langkah sehat yang dapat mencegah seorang dari penyakit diabetes, yaitu pertama, berhenti merokok. Yang kedua, mempertahankan berat badan ideal dengan mengatur pola makan dengan gizi seimbang untuk mempertahankan berat badan yang ideal. Yang ketiga, melakukan aktivitas fisik seperti berjalan, menaiki tangga, hingga aerobik yang dapat menurunkan kadar gula dalam tubuh sehingga tubuh menjadi sehat. Yang keempat, mengonsumsi makanan yang sehat. Yang kelima, rutin periksa gula untuk mendeteksi sedini mungkin kandungan gula darah dalam tubuh, sehingga apabila seseorang terkena diabetes akan lebih cepat mendapatkan penanganan. Yang keenam, mengelola stres. Nah, mari kita disiplin menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala diabetes. Sekian dari video kami mengenai penyakit diabetes. Tentunya kita harus memiliki kesadaran diri untuk mencegah penyakit diabetes dengan menerapkan pola hidup sehat. Ingat, cegah dengan teliti, pola dengan patuh. Kami tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.